Kalau direncanakan jauh-jauh hari pasti nggak bakal dikerjai. Tapi kalau tiba-tiba kesurupan kayak gini kepingin bersih-bersih ya udah digas. Hai mama-mama online, udah pada makan atau belum? Lagi santai atau lagi rebahan? Yuk ikuti kegiatanku hari ini. Aku mau bersih-bersih warung dulu. Soalnya ini udah pada berdebu semua. Jadi aku mau lap-lap dulu. Lasak-lasak dulu hari ini, manjat-manjat. Soalnya yang mau dilap itu yang tinggi-tinggi di atas juga mau dibersih-bersih. Soalnya debunya udah pada lengket. Pokoknya risih serisi-risinya nengok apalagi megang-megang yang berdebu kayak gini. Aku kalau pas bersih-bersih kayak gini kan lapnya itu aku basahi dulu pakai air. Nah langsung aku lapkan. Jadi debunya tuh nggak pada berterbangan ya guys. Kalau dirasa kayaknya udah cukup kotor, basahi lagi, dibilas, dikucek-kucek, habis itu dilapkan lagi. Ini sedikit tips buat kalian semua yang suka beres-beres dan juga bersih-bersih biar debunya tuh nggak berterbangan dan yang kita bersihkan itu benar-benar bersih dari debu ya guys. Kalau kain ngelapnya itu dibasahi, jadi debunya tuh nyerap ke kain jadi nggak berterbangan, nggak buat kita batuk juga ya kan. Kalau pakai kemoceng itu debunya pada berterbangan jadi risih, kalau sempat kena mata ataupun kena mulut kan beresiko juga. Nah aku sendiri setiap satu etalase kayak gini kalau udah basah aku lapkan. Nah kalau udah kotor aku cuci, aku bilas lagi, baru aku lapkan ke bagian yang bawah. Jadi bersihnya lebih maksimal dibandingkan bersihin pakai kemoceng. Gak cuma tempat susun nih barang yang aku lapin. Nah ini kerupuk-kerupuk juga, barang-barang yang lainnya itu pas aku susunnya juga aku lap-lap dulu ya guys, jadi bebas dari debu. Sebab buat aku yang kaum mageran ini, bersih-bersih itu nggak jadi fokus utama di warung ini. Apalagi buat bersih-bersih tempat kayak gini sesempatnya aja. Kadang-kadang juga belum tentu sebulan sekali aku bersih ya guys. Disesuaikan aja sama musimnya. Soalnya kalau musim panas itu biasanya sering berdebu ya guys. Tapi kalau musim hujan itu kadang sebulan atau 2 bulan sekali baru aku bersih. Jangan salah kalian, debu itu juga ada musimnya. Kalau udah tiap hari panas cetar membahana udah pastilah debu terbang kemana-mana dan jualan kita juga bakalan kena imbas dari debu tersebut. Tapi kalau pas musim hujan aman lah buat kita yang jualan di dalam ruangan ini. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan juga lah yang buka lapak di luar itu ya, jualan di luar pas hujan-hujan. Aku nggak kepikiran kayak mana lah keternya orang itu meresi jualan pas hujan. Tapi ya itu tadi, yang namanya rezeki itu udah tertakar dan nggak mungkin tertukar. Perlu digarisbawahi, yang namanya rezeki itu kalau nggak diusahakan juga nggak bakalan datang sendiri. Jadi jangan berpatokan sama kata-kata yang namanya rezeki itu nggak bakalan kemana. Iya nggak bakalan kemana kalau kita usahakan. Kalau kalian biarkan aja, mana mungkin lah rezeki itu datang. Betul apa betul? Bagian samping dan belakang aku udah aku beresi semua, udah aku lap-lap barang-barangnya dan rak-rak atau etalasenya itu udah pada bersih semua, barangnya juga udah pada aku lap. Ini aku lanjut mau lapin bagian stylingnya ya kan. Jangan berfokus sama garis hitam ya, itu soalnya kacanya udah pecah dan aku lakban jadi bisa nempel kayak gitu. BTW ini stylingnya juga udah harta pusaka yang aku beli second, bukan beli baru. Jadi maklum aja kalau udah ada yang kacanya pecah-pecah, apalagi ini yang sebelah sini ini nggak ada tutupannya soalnya kacanya udah pecah juga. Biarpun harta pusaka dan ini aku belinya second, yang penting ada buat jualan aku. Nggak perlu gengsi, nggak perlu semua barang itu harus baru ya kan? Buat para perintis itu nggak perlu malu-malu, yang penting mau melangkah dan belajar dari semua hal yang udah kita jalan. Kegagalan itu hal yang biasa, belajar aja dari pengalaman yang ada. Yang penting itu mau bangkit dan berusaha untuk naik ke level yang berikutnya. Cile hari ini sok bijaksana, ciu-ciu. Itu bukan cuma kata-kata buat kalian ya, itu juga motivasi buat diriku sendiri. Buat diriku sendiri, ingat kata orang itu roda ini berputar. Yang jadi pertanyaan selama ini, kenapa aku masih di situ-situ aja? Entah kurang keras berusaha atau memang belum saatnya. Heleh, yang penting hidup itu disyukuri, dijalani dan dinikmati. Kalau cerita kurang terus, namanya manusia nggak akan pernah puas. Oke guys, warungku udah selesai aja aku bersih dan aku rapi. Aku mau lanjut sama kegiatanku selanjutnya. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan share. Bye bye.